lagi. Itulah perlawanan orang tua. Ini brand yang terkenal dulu, setara dengan WordPress. Kalau Anda tahu WordPress, Anda tahu ini Rivana WordPress, mereka lah. Mula-mula dari PNG, lantas ke Panama. Ini Andi Ayani Seta, manajer band orang dia, baru saja meninggal. Dia selalu pendiri United Movement for the Liberation of West Papua. Jadi Songa, orang-orang Indonesia, tentara Indonesia, jenderal, menteri, atau dosen-dosen UGM banyak tidak tahu tentang kebudayaan Indonesia. Orang Indonesia itu punya budaya yang beda dengan kita yang ada di Pulau Jawa atau Sumatera. Anda pernah tahu istilah Bakadan? Itu hanya ada di daerah Melanesia, Fiji, Australia, New Zealand. Mereka menggali lubang dan masak di dalam lubang. Di gambar sebelumnya itu bagaimana? Jadi ketika mereka bakar batu, mereka itu bisa bakar sampai 6 jam, 7 jam, 8 jam, sambil ngomong, sambil cerita mok, cerita pulau. Itulah kebudayaan Indonesia yang tidak ada di kepulauan lain di Indonesia atau Malaysia. Ada yang mau baca? Saya mau baca. Drastic population change. In 2011, saya translate kan baca soal di 2011 statistik L6W mengkalkulasi efektif Papua naik tumbuh dari 887.000 di tahun 1971 ke statistik 405.405 di tahun 2000 dengan rata-rata pertumbuhannya 1,84%. Populasi pendatang tumbuh dari 36.000 pada tahun 1971 ke 708.425 pada tahun 2000 dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 10% atau 10,82%. Sampai di 2010 dia mengestimasi bahwa populasi ada sekitar 1.730.336 atau 47,89% dari total populasi. Ini menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan yang lebih dominan dari populasi pendatang atau imigran, di mana populasi sebagai minoritas dari yang tadinya mayoritas dengan suku Jawa pada tahun 1971 yaitu 95,09%. Jadi yang prediksi akan ada breakdown pada tahun 2020 kita menunjukkan marginalisasi meningkat bagi orang Papua. Dia mengasumsi bahwa pada tahun 2010 populasi orang Papua yang 1.360 itu akan terus bertambah pada persenan 1,84%. Akan ada 2.112.600 orang Papua di tahun 2020. Jika orang pendatang terus meningkat dengan rasio itu 10,84%, akan ada 5.174.780 pendatang di Papua pada tahun 2020. Ini akan menunjukkan populasi total Papua yaitu 7.287.463 yang akan membuat orang Papua asli itu 28,99% dan pendatang 71%. Sensusnya sedang berjalan. Di Indonesia sensus berjalan berapa tahun sekali? Sensus di Indonesia 10 tahun sekali. Jadi 2010, 2000, berarti sekarang ada sensus lagi. Anda pasti tahu, sekarang ada sensus lagi tahun 2020.
Jadi menurut perkiraan James Hansley, orang Papua pada sensus tahun ini itu 29%. Menurut rekan yang Papua, masuk akal perkiraan James Hansley. Menurut dia masuk akal. Tinggal 30% orang Papua. Siapa mau baca? Mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta pidato 1960 di 2/3 dari penduduk Indonesia diam di Pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari seluruh Indonesia. Kepadatan penduduk Pulau Jawa dipukul rata 400 orang per kilometer persegi di tanah sebesar 16 orang. Masalah yang terbesar dalam politik kemakmuran Indonesia adalah soal transmigrasi. Dari sejak tahun 60 itu ada upaya memindahkan penduduk pulau yang paling padat keluar Pulau Jawa. Nah, Papua adalah tujuan perpindahan penduduk dari Pulau Jawa yang paling penting. Etnik yang paling besar di Pulau Papua sekarang adalah etnik Satu mau baca lagi? Berdasarkan dan terbukti di kota dan tahun. Wartawan asing yang hendak di tanah Papua lalu lewat atau tujuan Green House di Kementerian Luar Negeri Lokal 18 kementerian dan lembaga lain. Undang-undang terhadap Media Nasional Tahun 1960 dan Kementerian Kita Kegiatan Keamanan di Papua Barat 2 TPN. Jadi sampai hari ini bila Anda Google wartawan asing Papua itu setengah mati masuk. Kalau Anda Google PBB dijanjikan boleh ke Papua, sampai sekarang juga belum ditaati. Sudah berapa lama ditaati oleh Indonesia? 50 tahun. Tapi ya selalu saja ada masukan. Jadi contoh, siapa yang dari Wamena sih? Oh dari mana? Bapak baca ini kasus saya tahu persis ya, karena saya kenal keluarga ini. Reky Wanimbo menerima 2 wartawan Perancis di rumahnya di Wamena pada Agustus 2014. Dia adalah tokoh Lanijaya di daerah Wamena. Mereka hendak pergi ke Lanijaya di mana terjadi pertempuran dan kebakaran. Polisi menangkap kedua wartawan tersebut, ditahan dan divonis penjara 2,5 bulan karena tak memakai visa wartawan buat masuk ke Indonesia. Wanimbo sendiri dituduh melakukan makar tindak membeli peluru M16 dari wartawan Prancis. Rumahnya dibongkar, kolam ikan dikeringkan, namun tak ditemukan barang bukti. Wanimbo dibawa ke Polda Papua di Jayapura, lantas disidang di Wamena. Vonis bebas pada Mei 2015. Keuangan keluarga berantakan, anak pulang sekolah. Hidup orang Papua sering dibuat porak-poranda karena para pemilik aparat keamanan. Orang Indonesia itu paranoid sekali kalau lihat orang Papua baru kontak dengan orang asing. Orang Perancis ini nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba masuk ke rumah orang itu tanpa janji. Begitu makan, kolam ikannya cukup keringkan. Rumahnya di dan dia ditahan selama Agustus sampai Mei 2015. Ditahan bukan di Wamena, di Jayapura, harus naik pesawat terbang. Istrinya harus menemani suami di situ, dulu kasih makan, ditahan tahan posting, nggak diberi makan dengan baik. Gaji dihentikan, status pegawai negeri dihentikan, anak yang besar mau kuliah nggak jadi, anak kedua dan anak ketiga bergabung semua keluarga. Dituduh makan, dituduh hendak membeli senjata, itu M16. Dan ada orang Kopassus mata-mata di Wamena yang menulis di blog
dimuat di harian Kompas bahwa satu dari dua wartawan lain itu adalah menjual senjata N16. Semua tidak ada buktinya. Nanti bisa google sekarang. Lawan Prancis F16. Yang memberikan tanda begitu terbitkan adalah pemimpin redaksi Antara. Yang menyuntik adalah redaktur Des Nasional Kompas. Pemimpin redaksi Kompas. Ada semua. Ada yang mau baca? Mbak, dan juga Pak, saya tidak terima, Pak. yang itu lihat ya. Yang depan itu yang Papua bisa lihat. Media seakan-akan kayak wartawan, tapi mereka tentara. Film tahun Indonesia dia sebagai sinoni. Suami itu apa? Dukun. Suami itu setan. Terus Untuk jurnalisme media Indonesia juga sering diwarnai rasialisme. Kalau di Papua sering itu terjadi di Papua. Ini contoh antara orang Papua makan tentara Indonesia tidak terjadi. Oligarki Metro TV menyebarkan sektarianisme, seakan orang Papua ini anti Islam. Tapi cukup tidak. Ini jawaban Dewan Pers yang tidak memuaskan ketika ada orang Papua protes. Ini tipikal orang-orang Indonesia. Kalau pelanggaran HAM, usaha lingkungan, nanti kalau ada statement pejabat, KNTT bubarkan, atau pejabat Papua korupsi, usaha. Tapi bulan Mei, Jokowi membebaskan 5 Kapolri untuk orang. Bulan saya ke sini, jadi malam itu saya menampung mereka. Tiba-tiba dibebaskan, tidak ada keluarga, bukan orang Jayapura. Harus dicarikan tempat tidur. Membebaskan seluruh tahanan politik. Kabarnya dibebaskan. SBY jadi presiden, kembali lagi. Ditangkap orang Papua yang demonstrasi kayak ini, pasti ditangkap. Tanpa kekerasan, tidak mengebom, tidak membakar, hanya membawa pintar bicara. Kemudian tahun lalu mulai lagi ditangkapnya lagi. Setelah tahun 2015 dibebaskan. Ada yang mau baca? Anak Bupati Andreas Karma, Bangsa Jayapura, boleh memberikan dari 11 surat Demokrat Papua pada 2004 karena dengan kecewa dengan pembunuhan Tias keluarga. Dilihat suasana menakutkan, naiknya ke daerah kita berdoa, dilakukan untuk anak ke daerah atau kemana 15 tahun. Pada 2011, PBB menggunakan nama sebagai narasi politik dan meminta Indonesia membebaskan sejumlah tahanan. Dia sempat dirawat di Universitas Jakarta 2 kali karena kondisi itu penjara yang sangat berat. Ketika dalam tahanan membuat wawancara dan dia bebas tahun 2012.
Ini tahanan politik paling terkenal karena dia orang pertama di Indonesia yang dinyatakan sebagai tahanan politik oleh PBB. Oleh PBB. Jadi dia bilang kita orang setengah binatang. Menurut dia, orang Indonesia menganggap orang Papua itu setengah binatang. Menurut dia, dari 4 persoalan yang dibilang oleh LIPI tadi, the underlying issue adalah rasialisme terhadap orang-orang kulit hitam, rambut keriting. Sehingga mereka tidak diperlakukan sama dengan orang-orang kayak kita. Mereka terus demonstrasi melawan rasialisme. Ketika mereka demo, ditangkap lagi. Ini demo baru minggu lalu. Terus ditangkap di Jogja juga, di Jakarta, di Surabaya, di Malang, di Madiun, di Ternate, Makassar, Manado. Ini tangkap itu. Indonesia selalu gagal membedakan antara orang Papua yang melakukan kekerasan atau orang Indonesia yang melakukan kekerasan dan aspirasi politik yang dinyatakan tanpa kekerasan. Itu gagal terus. 50 tahun Papua itu di Indonesia, kita selalu gagal membedakan pelaku kekerasan dengan orang yang ingin merdeka. Sama halnya, kita tidak bisa membedakan antara mereka yang mau mendukung khilafah Islamiyah tanpa kekerasan dan mereka yang melakukan terorisme. Itu dua hal yang berbeda, harus dibedakan. Sekarang ini ada 53 orang. Sekarang ini sedang diadili. Ini akan menjadi beban diplomat Indonesia. Karena begitu mereka divonis makar semua, 53 orang, akan ada banyak sekali kampanye minta mereka dibebaskan. Dari Eropa, Australia, dan ini juga akan menjadi ganjalan buat elit mana untuk mencari jalan keluar yang bermanfaat terhadap Papua. Dan tentu ini akan menjadi bahan kritik terus-menerus terhadap negara Indonesia. Karena terus-menerus 50 tahun lagi kita akan mungkin menghadapi orang Papua. Saya mau baca lagi. Dalam bahasa Inggris, bahasa Inggris yang main. President Suharto approved the Freeport operation in 1967, when Indonesia still dominantly controlled West Papua. It was built at 4,100 meters above sea level in Mongolia, involving the capital of technology input and led Indonesia's resources in the 1970s. Freeport built a 79-mile loop-and pipeline for airstrip pipeline as well as 2 new towers of Umudawira at Mount and Kuala at Mount officially opened in 1973 and soon became Indonesia's largest taxpayer. In December of 2005, the New York Times published a report about private Indonesian officers from 1998 to 2004. Freeport gave military and police generals, colonels, majors, captains, and units nearly $20 million. Individual commanders received tens of thousands of dollars, in one case up to $150,000. Jadi Freeport menyuap. Ini buktinya dari pembukuan Freeport sendiri. Jadi untuk menyuap itu usaha Amerika ini kan teliti ya. Saya komentar ini, kapten ini semua dilengkapi. Bahkan saya pernah wawancara seorang pengusaha orang Tionghoa di Timika, namanya Titik. Dia adalah orang swasta paling kaya di Timika.
hanya lulus SD, Cina Makassar. Ketika dia pindah ke Timika, dia itu kenal dengan beberapa tentara Kopassus. Setiap minggu diminta menjualkan barang-barang di barang-barang curi yang dia jual. Dia keluar. Jumat mereka datang, minggu mereka kembali ke atas. Rabu dia sudah selesai jual barang, dia punya banyak cash. Akhirnya dia bisnis, bikin hotel, bikin toko, bikin perusahaan distributor alkohol dan lain-lain. Sekarang ini orang paling kaya di Indonesia, punya surat kabar. Nah saya tanya, yang jual berapa? Berapa banyak kontainer kamu bikin kaya? Oh 1 minggu paling 2 kontainer. Kontainer barang tambahan dari sini. Ini kota Timika itu hanya 1/6 dari luas tailingnya Freeport. Kalau Anda lihat dari Google Earth, tailingnya itu bisa kelihatan. Ini limbahnya sedikit. Jadi baru Freeport, belum lagi perkebunan lain. Saya suka jalan pagi. Saya setiap hari itu jalan kira-kira 7-8 kilo, 10.000 kaki. Nggak mungkin saya jalan di sini, saking besar. Semuanya dulu. Salah satu wartawan muda yang brilian, umur 15 tahun, menang lomba menulis di seluruh Indonesia. Dia bilang, dalam setiap waktu, dia bertemu dengan orang-orang yang bisa saya percaya. Saya selalu katakan kepada mereka, berdoalah untuk saya. Kalau saya waktu saat tanya sama-sama dengan kalian, dan mama, tanpa kata, mungkin kalian bisa tanyakan kepada mama, kemana saya? Mungkin dia akan menjawab setelah dimakan segala yang ganas infeksi saya. Dia menjawab tahun 2016, tahun umur 23 tahun. Ini anak angkat saya. Pertanyaan? Gimana membereskan waktu? Apa mau membaca? PPG tambahan. Saya itu ada pemilik di wilayah Surabaya, kemudian ada pembuat dari paparan ke asrama dari itu kan saya ini menginspirasi oleh sejarah pada awalnya pada saat sebelum itu dan setelah itu ya. Jadi agak memanas seperti misalnya kalau sampai itu pemerintah Indonesia terutama dari menteri itu menghentikan seluruh dan itu orang hanya salah satu bentuk orang militer itu misalnya ya. Tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau dengan pendekatan kayak sekarang, masalah di Papua itu hanya akan selesai bila orang asli Papua tinggal 5%. Nah saat tinggal 5%, nggak ada yang akan selesai. Tetapi Indonesia akan dicap sebagai orang yang membuat binasa Papua.
sangganya? Sangga? Sangga kan? Setelah orang ditanya. Kalau saya mungkin pertanyaan pertama saya mungkin setelah yang lain itu Bapak sendiri mungkin sebagai seorang jurnalis dan jurnalis melihat adanya pembatasan tidak boleh adanya wartawan asing dan Papua, upaya-upaya apa saja yang mungkin sudah dilakukan atau bisa ke depannya dilakukan untuk membuka dan pendidikan yang untuk jurnalistik itu untuk karena dari jurnalistik itu sendiri memang baru bilang tadi ada 7 orang dan namanya orang asing mereka sudah bisa datang di sana kayak kalau misalnya mungkin ini salah satu langkah awal untuk membuka benar secara mengenal situasi di Papua karena kalau misalnya Persoalannya begini, kenapa wartawan asing dibatasi masuk ke Papua? Ada undang-undangnya. Satu adalah Undang-Undang Imigrasi 2011. Di dalam Undang-Undang Imigrasi 2011 itu dikatakan orang yang mau masuk ke Indonesia sebagai wartawan harus pakai visa wartawan. Mau jadi peneliti harus pakai visa peneliti. Mau sebagai diplomat harus pakai visa diplomat. Nah, untuk mendapatkan visa wartawan diplomat dan peneliti itu harus disetujui oleh Clearing House. Jumlahnya 18 kementerian dan lembaga. Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Polri, Tenaga Kerja, Agama, terus BAIS, BIN, dan lain-lain. 18. Sistem pengambilan keputusan di dalam Clearing House itu adalah musyawarah. Jadi kalau ada satu tidak setuju, orang itu nggak bisa masuk ke Indonesia. Nah, dengan kata lain, orang yang paling goblok di dalam ruangan itu, yang paling paranoid di ruangan itu, yang menentukan hasil rapat. Dan bila orang wartawan asing itu nggak sabar, lantas masuk tanpa visa wartawan, dia bisa menjadi kriminal, maksimal 5 tahun penjara. Jadi kalau Anda mau mengubah ini, Anda harus ngomong ke DPR agar undang-undang imigrasi itu dirubah. Selama undang-undang imigrasi itu tidak berubah, wartawan asing, diplomat, dan peneliti asing akan mengalami kesulitan buat masuk ke Indonesia. Saya sebut peneliti, itu juga selalu hambatan. Kenapa peneliti asing susah bekerja di Indonesia? Kenapa tidak banyak penelitian yang muncul dari wilayah Indonesia? Karena izinnya sekarang bisa sampai setahun, 2 tahun hanya untuk punya izin dari peneliti di IGR. Karena itu saya heran dengan Nadiem Makarim bilang mau jadi apa? Kampus. Harus berbeda. Kosong lah itu. Karena dunia sekarang memerlukan kerjasama internasional. Coronavirus itu nggak kenal bangsa, nggak kenal kebangsaan, masuk kemana-mana. Untuk mengatasi coronavirus, ya harus kerjasama internasional. Bagaimana mau mengatasi kerjasama internasional bila minta izinnya aja 2 tahun? Sementara virusnya berjalan dalam hitungan hari. Nah, itu undang-undang yang primitif yang ada di Indonesia. Itu harus dibantu. Yang kedua, undang-undang kepolisian. Undang-undang kepolisian itu mengatakan bahwa setiap orang asing yang masuk ke suatu wilayah Indonesia itu harus lapor ke polisi setempat. Hotel wajib melaporkan tamu mereka ke polisi setempat. Nah, ya kan mungkin ya itu sih oke saja ya. Tetapi yang jadi masalah adalah kenapa dia nggak diterapkan di Jogja? Kenapa tidak diterapkan di Medan? Kenapa tidak diterapkan di Jakarta? Di Denpasar. Bayangkan kalau orang asing yang di Jogja ini suruh lapor ke polisi semua. Jalan nggak pariwisata di Jogja? Bali nggak jalan. Nah, karena undang-undang ini drakonnya sifatnya, dia hanya diterapkan dengan seenak udelnya paranoid orang-orang yang berkuasa. Dia hanya diterapkan di Papua. Orang asing yang mau pergi Bali perlu surat jalan nggak? Khusus. Perlu. Perlu clearing house nggak? Nggak perlu.
Orang asing mau ke Manado, perlu nggak pilih hak? Pilih hak waktu. Hanya itu aja. Belakangan di Kalimantan juga. Itu ada diperhatikan oleh Google Kalimantan cukup banyak memiliki dan portal sekitar di Kalimantan karena kebakaran hutan. Jadi upaya untuk menutupi kesalahan adalah menghambat orang-orang asing ini masuk ke sana. Next, silakan Nona. Terima kasih untuk kesempatan. Pertama saya mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan sebagai narasumber Papua juga. Yang ingin saya tanyakan, saya hanya penasaran gitu dalam pengalaman Bapak, karena mungkin berasal dari orang Papua dengan pengalaman yang mungkin sangat emosional, tetapi menurut Bapak apa yang mendasari perlakuan represif terhadap aspirasi politik orang asli Papua? Tadi bahasa yang Bapak pakai seperti paranoid, tapi untuk memahami alur berpikir politik Indonesia itu sebenarnya dalam pengalaman Bapak itu apa? Supaya kita memahami kenapa tindakan, karena saya latar belakang Bapak juga polisi. Ya, perlakuan represif, cara memahaminya dalam dimensi human rights untuk orang indigenous people itu bagaimana? Dalam hal sosial politik ketika melakukan apresiasi aspirasinya, menyampaikan aspirasi. Tidak ada bedanya dengan orang lain. Orang penduduk asli itu punya hak yang sama dengan orang Filipina, dengan orang Jawa, dengan orang apapun. Kalau dia pukul orang, tangkap. Tapi kalau dia teriak merdeka, kalau dia pakai noken dengan bendera bintang kejora, itu bukan kejahatan. Nah, Nona harus kasih tahu sama polisi-polisi lain, itu bukan kejahatan. Untuk bekerja lebih keras untuk memberitahu bahwa itu bukan kejahatan. Yang paling susah mengubah Indonesia itu adalah mindset. Mindset kalau orang kasih naik bendera Hizbut Tahrir, khilafah Islamnya jahat, Islam radikal, teroris, atau bintang kejora atau GAM atau represif. Cara berpikir yang dalam sekali akarnya di Indonesia. Itu hanya kebebasan orang berekspresi. Gitu. Dan ini bukan omongan saya pribadi, ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia mengatakan menaikkan bintang kejora bukan perbuatan makar. Betul itu, sudah dicek di websitenya MK. Menaikkan bintang kejora bukan makar. Itu keputusan Pengadilan Indonesia. Yang lain? Saya sangat memikirkan kalau misalnya Indonesia ini kan lagi ada permasalahan terkait sama ada isu-isu terkait dengan agama itu. Nah, menurut saya pandangan agama itu tidak ada satu poin yang terkait dengan kekuasaan yang Jelas. Mayoritas Indonesia sendiri pasal budaya itu sedikit propaganda terkait Papua dalam isu agama. Nah, kalau misalnya Papua sendiri itu bagaimana perubahan agama itu Ini hanya perlu jelas ya. Kristen Islam, jangan hanya sebut agama. Ulangi lagi. Kalau saya lebih mendekat untuk dalam agama Islam. Karena saya yakin kalau main Indonesia pasti Islam. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana orang Papua melihat meningkatnya intoleransi atas nama Islam di Indonesia? Ketakutan. Membuat mereka ingin merdeka dari Indonesia. Keinginan itu makin meningkat. Menurut analisis saya, betul? Ya, betul. Takut semua. Rambut keriting ini takut semua. Nah, rambut keriting yang lebih berani rambut kurus di sini. Itu takut nggak hanya di Papua. Di Jakarta juga takut orang. Di Jawa orang juga takut. Di Jawa saya kan dari Surabaya, itu juga ngeri. Ya.
ngeri. Tapi di situ kan orang NU, Jawa Timur ya lewang aja Pak, ngasah pedang mereka. Seakan akan terjadi perang saudara di Jawa. Jadi mengerikan, keadaan ini mengerikan. Kalau Anda ingin membaca, saya ini menulis, ini ngomong kan. Kalau Anda mau baca analisis saya menulis buku judulnya Race, Islam, and Power, terbitan Monash University. Saya menulis khusus soal Saya terkait rencana pemekaran wilayah Pak. Ya. Problemnya kan tujuan utamanya, kebetulan Sipol juga kemarin mengusulkan rekomendasi kalau nggak salah. Itu kan tujuannya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Tapi satu sisi banyak kesempatan lahan dan nggak konsolidasi di tempat bikin. Itu gimana Pak? Sebenarnya begini. Visi kota. Pemecahan Provinsi Papua itu secara hukum tidak memenuhi persyaratan pemecahan wilayah, jumlah penduduk dan ya. Kemudian ketika itu dipecahkan dalam kebutuhan itu dari satu provinsi menjadi 2 provinsi, lantas dari 9 kabupaten menjadi 41 kabupaten dan kota. Dan terjadi apa? Ada banyak kota-kota baru, ibu kota baru. Dari ini memang dari luar. Itu menambah persoalan. Saya kira visi Paul Oge yang melakukan blunder. Mudah-mudahan nggak banyak yang meliput. Karena kalau meliput, nama baik kalian akan tercemar. Ada dosennya di sini. Sudah banyak yang menulis. Anda baca papernya International Crisis Group. Ketika itu bencana hidrogeolog. Terlewat adalah bagaimana peran pihak-pihak yang ada di rumah, seperti yang mau teman-teman kesehatan seperti itu, atau mungkin bisa juga tentang bagaimana peran Indonesia dalam upaya penanganan konflik di Papua ini. Ya. Pertama, tidak ada single entity di dalam gereja. Gereja yang pro Indonesia banyak, gereja yang pro Papua Merdeka banyak, gereja yang berusaha keras untuk netral juga banyak. Jadi tidak ada satu entitas. Sebaliknya, masjid, kalau masjid dianggap setara dengan gereja, juga tidak ada satu entitas. Ada warga tokoh-tokoh Muslim yang setuju dengan Papua Merdeka, KH Al-Hamid misalnya, keluarga Al-Hamid. Tapi juga tentu banyak masjid-masjid, kebanyakan yang milik orang Indonesia, yang tentu pro dengan NKRI. Jadi harus dipetakan dengan lebih detail. Nah, yang juga menarik di Papua ini muncul, sama halnya dengan Indonesia, Kristen fundamentalis. Anda ingat ada kasus menara masjid Sentani. Itu diminta diturunkan karena lebih tinggi dari menara gereja. Anda tahu solusinya apa? Diturunkan, tapi dengan alasan terlalu dekat sama airport. Which is making sense. Ya udah. Atau ada musola yang dibakar Tolikara. Waktu itu RKUB Tolikara bilang saat Idul Fitri bulan kami bikin kebaktian apa besar-besaran, tolong jangan pakai loudspeaker. RKUB ini kan di mana-mana sama ya. RKUB itu dikuasai mayoritas. Kalau di Jawa untuk menindas yang minoritas yang Kristen, di Papua ya untuk menindas yang minoritas yang Islam Sunni. Yang lucu di Papua itu yang Islam Sunni itu juga menindas yang Islam Ahmadiyah. Lengkap. Ciamin. Yang lucunya Islam Ahmadiyah minta tolong bantuan kepala suku Papua yang Kristen tentunya untuk melindungi dari transmigran Islam Sunni. Boleh. Jadi tidak ada entitas tunggal. Tidak ada entitas tunggal. Tetapi yang saya tahu, gereja dianggap berpihak kepada rakyat Papua. Apapun posisi gereja itu. Mereka yang dianggap menyediakan kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Banyak orang Papua bila sakit itu hanya mau pergi ke rumah sakit Kristen, bukan mau ke rumah sakit daerah, karena mereka
tidak percaya pada dokter-dokter Indonesia. Tidak semua dokter. Ada dokter di Adipura, orang Jawa, apa yang dokter yang kurang itu ya. Itu bukan saya. Dokter yang baik orang tua. Next. Saya ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama berkaitan dengan bisnis militer di Papua. Ya. Selama ini yang orang-orang tahu adalah militer terutama TNI itu punya relasi mungkin bisa dibilangkan yang lain dengan Freeport sebagai pengamanan. Tapi apakah ada motif-motif lain? Misalnya adakah perusahaan-perusahaan yang memang dimiliki atau di kepala yang lain militer? Ada. Dan siapa Pak figurnya yang istilahnya menjalankan bisnis? Terus yang kedua, Kebanyakan yang pensiun. Bisnisnya ini, Anda tahu Freeport itu kan sebelah selatan Gunung Grasberg. Pertanyaan kan, sebelah utaranya siapa yang punya? Sebelah utara kan juga harusnya banyak emas juga kan? Di dekat Mania di situ. Itu dikuasai oleh 16 perusahaan Indonesia semua. Itu ada yang dekat sama Korea, ada yang dekat sama Kodim, ada yang Freeport, Kopassus, lengkap ya. 16 perusahaan. Yang menjalankan resminya bukan tentara, tapi dalam prakteknya tentara. Terus juga bisnis prostitusi itu banyak dilakukan oleh tentara. Nah, alkohol itu dilakukan juga banyak oleh tentara. Dan kalau Anda mau Google, mau baca di buku saya ada Google Merauke Andreas Sarsono Ayu HIV. Saya pernah nulis soal bisnis musik prostitusi. Saya wawancara seorang pekerja dari Surabaya. saya kira ada masyarakat yang Banyak lah. Bukan orang Jakarta ya, tentara Indonesia yang di sini. Banyak. Dari kopral sampai jenderal ada. Kemudian kedua Pak, ketika kita bicara tentang pers internasional, saya ingin lebih tahu tentang bagaimana konstelasi pers lokal di Papua itu sendiri. Kira-kira dari segi independensi, apakah mereka dilindungi dengan hak yang sama dengan pers di Jawa? Apakah ada AJI di sana? Aji ada di Jayapura. Aji bagus di Jayapura. Lantas media paling besar di situ Cendrawasih Pos, milik Jawa Pos. Mereka punya cabang ya di sini ya, ada Solo, ada Timika, macam-macam. Lantas kontributor dari media Jakarta juga ada Metro TV, TV One, RCTI, SCTV, dan lain. Kalau ada Google laporan Reuters Papua military propaganda, Anda akan tahu bahwa banyak sekali tentara itu yang mengangkat di wartawan. Apakah itu salah? Mungkin secara prinsip mungkin salah ya. Apakah ilegal? Mungkin ada peraturan yang hal itu, tapi kan Misalnya, saya belum pasti. tidak. Itu tidak ilegal. Tentara boleh jadi wartawan, polisi boleh jadi wartawan, boleh jadi mata-mata. Ibu polisi, berapa polisi yang Anda kenal yang jadi wartawan? Di mana? Kalau di Polres mana? Tugas di SPN Jayapura. Mana? SPN Jayapura. Oh. Tapi sekarang sudah kembali ke Polda. Di Polda. Oke. Bentar saya kasih tahu nama-nama. Next. Udah ya? Selesai? Memang di area Papua ada regulasi tertentu yang sudah diterapkan di tempat lain. Misalnya? Yang tadi kayak misalnya untuk kepolisian. Oh enggak, itu berlaku di seluruh Indonesia. Cuman dijalankannya pilih kasih. Berarti kan berbeda prakteknya Pak dari segi dari ruang spasial kan. Maksudnya kalau di sana begini, sini begini. Tapi kan karena Saya tanya, apakah
aparat negara, pejabat negara boleh tidak menegakkan hukum. Boleh. Jadi dia tidak tegakkan itu di Yogyakarta. Jadi orang asing yang masuk ke Yogyakarta tidak perlu lapor ke polisi, betul kan? Tapi dia tegakkan di Wamena. Apa kan soal Bapak ini sendiri dengan kacamata rasialisme kan. Jadi kalau misalnya nih kayak Maka dianggap misalnya kalau seperti itu perihal Papua misalnya atau misalnya penggunaan simbol-simbol bela negara dilakukan di tempat-tempat lain di selain di area provinsi Papua Barat, apakah maksudnya perlakuannya itu sama kerasnya atau enggak? Jogja tangkap, di Surabaya tangkap, Kalau misalnya melakukannya kan adalah orang Jawa yang ditangkap ya. itu misalnya kan kacamatanya serius gitu Pak. Ketika dirinya sama-sama dilakukan, perlakuannya beda nggak? Sama, dikebuki juga. Mau nyoba? Tapi kan kemarin di UND Sama ini, nah ini menarik ini, namanya Surya Anta Ginting. Ini orang Batak. Ini orang Indonesia pertama yang ditangkap dengan tuduhan makar soal Papua. Tapi nggak hanya dia, banyak yang lain. Ada di Ternate 4 orang di DO dari kampus. Macam-macam, di Makassar juga ada. Yang menarik adalah, ini aneh ini. Orang Indonesia sekarang yang banyak berdiri di Bandung, banyak yang demo. Sekarang ini, ambil kurus semua, jadi bapak merdeka gitu. Buat saya aneh sekali. Saya nggak pernah lihat, saya udah meliput Papua, jadi nggak tahu. Saya tidak pernah lihat 30 tahun yang lalu. Selalu ya, orang-orang kayak gini lah yang demo. Betul ya? Kok masih nggak tahu? Betul Pak. Jadi ada orang yang berburu sekarang yang ikut-ikutan ya. Walaupun masih tidak banyak. Next. Kalau ini nyambungnya dari pertanyaan sebelumnya, kalau dari pengalaman Bapak sendiri gimana? Udah 30 tahun gitu apa? Kan ada operasi-operasi tertentu terhadap aktivis itu. Bagaimana kalau Bapak? Pengalaman Bapak sendiri, apakah ada operasi? Saya tangkap 16 kali. Saya tangkap 16 kali. Lumayan ya. Saya ditangkap di Papua Golkar ya. Mungkin Fana ada di Golkar. Karena bagaimana proses Bapak itu yang harus berhubungan dengan kedua identitas itu jadi Bapak jadi menyimpan antara orang asli Papua dan orang Indonesia yang berlaku di situ. Saya udah lewat Bung, saya membela orang Madura di Kalimantan dibunuh, saya membela orang Aceh juga dibunuh. Tapi di Madura saya ditangkap karena membela orang Syiah. Lewat, dan saya ditangkap di berbagai tempat di Indonesia. Saya membela orang tanpa pandang agama, tanpa pandang warna kulit, tanpa pandang suku, tanpa pandang orientasi seksual. Saya membela orang gay, waria, biasa. Kalau Anda mau membela hak asasi manusia, harusnya Anda sudah bisa melewati batas-batas Anda sendiri, termasuk kebangsaan saya. Kalau Anda beragama Sunni, lantas membela orang Rohingya di Myanmar, ya bagus, tapi itu biasa. Tapi kalau Anda orang Sunni membela orang Hazara yang Syiah di Afghanistan, menurut saya sudah mulai nggak biasa. Anda orang Sunni tapi membela Ahmadiyah di Indonesia, nah itu udah mulai bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau dibela semua tanpa pandang bulu. Nah, kalau sudah sampai ke level itu sudah sufi. Jadi bela orang itu jangan pandang-pandang bulu. Lihat orang itu ya, lihat kasus individu. Jangan mandang agama, jangan mandang suku, jangan mandang kelas sosial, orang miskin, orang kaya, perempuan, laki-laki, lesbian, gay dan lain-lain. Ya, mereka manusia. Karena kita sebutnya hak asasi manusia.
Saya pernah tangkap di Aceh juga. Lengkap, kabeh. Dua pertanyaan. Yang pertama, saya percaya kalau misalnya di dalam pembinaan yang tersebut harus menggunakan beberapa local resources, dan ketika ada secara historis konflik yang ada di Papua ini, mungkin paranoia itu tidak hanya berasal dari orang pemerintah khusus terhadap orang-orang asing atau orang Papua itu sendiri yang menggunakan Papua Merdeka. Mungkin mohon maaf kalau misalnya asumsinya salah, ada rasialisme dan paranoia sendiri dari teman-teman di Papua terhadap mungkin orang-orang Jawa yang di sana. Misalnya Bapak sendiri ketika datang ke sana tahun 96, pendekatan apakah ada paranoia tersebut dan pendekatan Oh, ada seperti dong. apa? Orang Papua yang nggak senang sama saya banyak. Saya pernah dituduh Indal Bin, saya pernah dituduh sebagai penasihat istana. Ya biasa. Pendekatannya gimana? Kalau nggak benar ya diabaikan, dijelaskan saja. Kalau ini nggak benar. Ya. Kalau dipikirin terus-menerus, nggak kerja kita. Gitu kan? Misalnya begini, saya membantu membebaskan tahanan politik Papua dan LMS, hampir 110 orang. Nah, ternyata ada sebagian orang Papua itu berpendapat jangan dibebaskan. Benar? Jangan dibebaskan. Karena satu, kalau dibebaskan siapa yang menjamin keselamatan mereka di luar? Kau, Pak Andreas, mau nggak tanggung jawab mereka dibunuh di luar? Bila karena ada yang mau gitu saya. Yang kedua, mereka ini kan aset kita untuk kampanye Papua Merdeka. Jadi makin banyak tapol di penjara Papua, kita ini makin gampang untuk ngebuki pemerintah Indonesia. Makin sering Papua dipecah-pecah, makin miskin Papua, berkat visi Korupsi ya, makin enak untuk ngebuki pemerintah Indonesia. Ini buat yang orang-orang yang pro merdeka itu. Jadi ada saja. Kalau mau ditanggapi ya kan tenten atau dituduh korupsi, dituduh menjual perjuangan orang Papua, banyak deh. Menurut saya ya nggak benar. Kalau mau menilai apa yang saya lakukan, paling gampang adalah rekaman video. Lihat saja rekaman video saya dulu atau tulisan saya. Nah kebanyakan itu kan gosip ya, mulut ke mulut. Ya udah nanggepin gosip itu nggak nenek di sini. Next. Ini pertanyaan Ya. pendapat Bapak tentang kemerdekaan apa? Nggak mungkin Papua ini merdeka. Ya, segala hormat dari orang Papua, nggak mungkin. Karena perlu 130 negara untuk setuju Papua merdeka. Hai Pak, saya interupsi sedikit mengenai sempat ada bapaknya bilang bahwa Papua tidak mungkin mereka. Saya beli ya. Ya. Perjuangan rakyat Papua, perjuangan tidak mengenal ras, kulit maupun identitas dan lain. Perjuangan rakyat Papua adalah perjuangan rakyat Indonesia. Iya, tetapi Setiap rakyat Indonesia yang berjuang bersama rakyat Papua, dialah rakyat Papua sebenarnya. Seketika rakyat Papua berjuang atas tanahnya sendiri, dia ingin tanahnya, dia ingin merdeka maupun bahagia di tanahnya sendiri. Pasca 18 hari setelah rakyat Papua menyatakan kemerdekaannya pada saat 1 Desember 1961 di Irlandia, pasca 18 hari terjadi Trikora di Nusantara. Trikora itu sendiri, kita ketahui bahwa 3 isen Trikora itu awal mula pembantaian rezim yang jahat, rezim yang fasis di atas pimpinan Soeharto sampai sekarang Jokowi. Seketika Trikora keluar, kawan-kawan sudah tahu bahwa dalam isen Trikora ada 3 argumen yang sempat Soekarno sampaikan. Enggak, saya mau tanya. Anda bantah saya. Saya bilang, untuk merdeka
itu kita memerlukan 2/3 anggota PBB. Kalau saya, keyakinan saya bahwa begini. Keyakinan saya percaya pada rakyat Papua sendiri. Saya tidak bisa. Nah, tadi saya katakan, Ya, saya bilang, tinggal 28%. Dengan segala hormat saya, tinggal 28% orang Papua. Ditambah 10 tahun lagi, kalian begitu tinggal 5%. Gimana? ya jadi HIV, terus kesehatan yang buruk, perlakuan rasialis dari orang Indonesia, gimana ngatasinya? jadi begini Pak. Jadi begini. Oke. Jadi begini Pak. Rasialisme, Otsus, satu-satunya UGM dan mengadakan pertemuan-pertemuan UGM menjadi fasilitator, salah satunya UGM dan UMI dan beberapa kampus lain di negeri. Yang kedua, Bapak tadi bilang rasisme, dan kedua tentang jumlah orang Papua yang semakin hari semakin minoritas di atas tanah ini sendiri. Yang perlu Bapak ketahui bahwa semenjak transmigran diberlakukan di Papua, saat itu orang Papua sudah menjadi minoritas di tanahnya sendiri. Sejak rakyat Papua menuntut kemerdekaan, rezim Jokowi JK hingga sampai Jokowi JK selalu membuat 1001 alasan untuk membatasi perlawanan rakyat Papua. Salah satunya tadi seperti Bapaknya bilang bahwa di Papua terjadi peningkatan HIV/AIDS. Itu adalah bukan semata-mata bukan dengan sendirinya HIV/AIDS timbul di Papua, tapi ada sebab dan penyebabnya. Penyebabnya kenapa? Penyebabnya itu sendiri adalah di mana pemerintah Indonesia menurunkan PSK dari berbagai macam daerah untuk ke Papua, dan itu membuat rakyat Papua saat ini, jika saya katakan dengan tegas, rakyat rezim di bawah pimpinan Jokowi mengirimkan beberapa PSK di Papua karena PSK tersebut belum mampu menahan hidupnya sendiri di kota Jawa sendiri maupun di mana tempat, karena kebutuhan ekonomi yang mendasar membuat mereka ingin bekerja mencari uang yang lebih keras, sehingga dikirimlah ke Papua. Nah, dari situlah penyebab HIV/AIDS bisa ada di mana-mana. Jika kita bilang bahwa rakyat Papua jumlah HIV/AIDS yang tertinggi, terus selalu mendapat diskriminasi dari Indonesia, itu adalah perlakuan kolonialisme terhadap rakyat Papua sendiri. Bahkan saya pernah sampaikan bahwa rakyat Papua tidak pernah membenci rakyat Indonesia. Itu yang perlu kawan-kawan ketahui. Rakyat Papua tidak pernah membenci rakyat Indonesia. Rakyat Papua hanya membenci rezim yang secara ekonomi politik sudah tidak demokratis buat rakyat Papua sendiri. Bayangkan saja kawan-kawan, bayangkan saja 18 hari setelah merdeka terjadi Trikora di Alun Utara. Dari situlah pembantaian rakyat Papua mulai terjadi. Pengiriman militer besar-besaran sampai saat ini masih terjadi. Pasca 62, 63, New York Agreement, dalam misi New York Agreement sendiri sudah menjelaskan bahwa one man, one vote. Itu artinya rakyat Papua berhak memilih apakah ia ingin bergabung bersama Indonesia atau berdiri di negara di tanah leluhurnya sendiri. Tapi itu tidak pernah diadakan oleh rezim atau pemerintah Indonesia. Mereka membolak-balikkan fakta. Bayangkan, kawan-kawan, PPRA 1969, sebelum PPRA saja sudah diadakan kontrak karya Freeport di 1967. Kontrak karya Freeport, tanah Amukme dirampas oleh kolonial Indonesia, yang sekarang menjadi gencaran dunia-dunia di berbagai tempat itu sendiri. Jadi saya membantah seketika Bapak bilang bahwa rakyat Papua tidak mungkin merdeka dari tanahnya sendiri. Seketika ada perlawanan, saya yakin di situ ada perubahan yang besar, dan untuk kebebasan Papua Barat itu sendiri. Terima kasih. Secara teoritis, untuk merdeka itu memerlukan 2/3 anggota PBB. Artinya perlu ada tekanan dunia internasional. Palestina sudah 70 tahun baru mengumpulkan 133 negara, ketika kemudian banyak yang lain. Saya bukan
tidak kasihan terhadap orang Papua, saya kasihan sekali. Tapi teori di atas kertas, kemudian itu kecil sekali. Kemudian itu kecil. Tetapi banyak orang-orang Indonesia yang percaya bahwa Papua itu bisa merdeka. Itu yang menurut saya keliru cara berpikir. Kalau Papua terus-terus diperlakukan kayak gini, menurut saya habis. Tetapi merdeka juga kecil. Karena bangsa yang kecil sekali, sementara Indonesia adalah negara yang besar sekali, kelima terbesar di dunia. Kalau orang disuruh memilih Jepang atau Amerika, atau disuruh memilih Papua atau memilih Indonesia, memilih Indonesia. Keperluan politik, keperluan ekonomi, dan seterusnya. Saya mengkritik apa yang terjadi di Papua. Namun saya juga tahu peluang hukumnya sangat kecil. Indonesia ini bersatu, bukan karena keinginan orang-orang Indonesia itu bersatu. Indonesia ini bersatu karena prinsip tadi yang saya sebut di PBB, bahwa batas negara pasca kolonialisme itu mengikuti batas-batas zaman kolonialisme. Prinsip ini. Uti Occidentis Juris. Jadi Indonesia ini jadi negara kayak sekarang ini bersatu, bukan karena rakyatnya ingin bersatu, tapi memang strukturnya dibikin bersatu. Namun kalau struktur ini dianggap membahayakan dunia, ya strukturnya akan dihancurkan juga oleh dunia. Kalau kau ngerti prinsip ini, kau tahu bekerjanya karena apa. Kalau kau tahu prinsip itu, kalau mungkin Bapak berkira tidak mungkin menggunakan otonomi khusus dan berbagai macam kisah yang dilakukan oleh Indonesia juga atas apa yang Bapak rasa, apa yang posisi apa yang mungkin masih bisa diperjuangkan tapi juga karena asas manusia. Ini 4 persoalan besar di Papua. Nomor 1, terjadi kedatangan orang-orang Indonesia yang besar sekali. Sudah tinggal itu selama 50 tahun. Termasuk Menteri Pariwisata Wisnu, ya, sama Menteri BPN, Badan Penanaman Modal. Itu juga ada di Papua. Masa orang-orang kayak itu bilang kamu jangan punya rumah di Papua? Nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin. Ini PBB, sangat susah. Ini sudah perusahaan yang sudah rusak semuanya. Ini buka akses ke Papua untuk wartawan asing, peneliti asing. Semua yang melakukan kejahatan di Papua diadili. Itu masih mungkin. Tadi kan Bapak bilang barusan bahwa kita harus membuka Papua untuk peneliti asing. Ya. Apa manfaatnya untuk Papua? Untuk kemanusiaan Papua, supaya mereka jadi manusia. Supaya mereka Diperlakukan seperti manusia. orang asing, maksudnya di sini kayak gimana Pak? Bisa dielaborasi? Ada nggak dosen asing di UGM? Nggak ada. Kenapa? Ada kan dia jadi dosen asing di Jayapura. Ada kan dosen asing di Jogja? Ada nggak penulis asing di Jogja? Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah melalui mekanisme atau metode apa yang bisa dibantu oleh Sama dengan mekanisme yang dilakukan UGM. Cuma UGM ini kan nggak diganggu oleh BIN, oleh BAKIS, dan lain-lain sehingga dosen asingnya bisa ngajar di UGM.
bisa bikin penelitian di UGM, kenapa tidak boleh di Wamena? Kenapa tidak boleh di Jayapura? Iya kan? Saya sebenarnya bisa dibilang nggak setuju sih Pak untuk membuka penelitian. Alasannya apa? Karena pertama, dengan legitimasi mereka peneliti, otomatis secara saintifik dan ilmiah mereka dipersilahkan untuk dia meneliti dan distribusikan hasil penelitiannya, yang mana itu tidak mungkin netral alias selalu bersifat politis. Nah, kalau di UGM netral nggak mereka? Ya bisa dibilang Indonesia sendiri pun menurut saya juga mendehumanisasi dari Papua. Bodohnya adalah itu gitu Pak. Jadi Enggak. Kalau dosen asing bikin penelitian di Jogja, netral nggak? dosen asing bikin penelitian di Jogja, Ya. menurut saya tidak. Nah, nggak apa-apa kan? Ya tapi Masalahnya di mana gitu nggak netral? masalahnya adalah wacana-wacana yang selama ini dibentuk. Cara berpikir kayak begini nih loh, yang merusak di Indonesia, di Papua. Cara berpikir yang cepat Saya kayak sepakat begini. Pak, saya sepakat dengan Pak. Enggak, ini cara berpikir yang merusak. Karena mengadakan standar ganda. Antara dosen asing boleh kerja di Jogja, tapi nggak boleh kerja di Papua, karena dia nggak netral. Iya kan? Tidakkah Anda nggak curiga dengan cara berpikir Anda sendiri? Tidakkah Anda nggak curiga dengan, silakan Pak. Pak, mungkin satu concernnya bukan tidak ingin mengizinkan peneliti asing untuk masuk, tapi kan memang tadi seperti yang sudah Bapak bilang ada unsur-unsur rasialisme yang sangat tertanam di Indonesia ini. Takutnya sekarang kan ini memang masa, bukan saya tidak mau, tentu saja saya mau penelitian dan segala macam wartawan itu diizinkan masuk untuk ke Papua. Tapi mungkin itu saja tidak akan cukup untuk men-tackle khususnya di rasialisme ini yang mengakar ke secara sistematis Pak. Terus juga sekarang persoalannya besar banget gitu. iya, makanya mungkin takutnya concernnya mungkin mbaknya tadi juga mungkin concernnya adalah karena banyak narasi yang sekarang sering banget bilang kalau kita membela tentang hak asasi manusia segala macam itu adalah misalnya nilai-nilai liberal dan nilai-nilai asing yang tidak mau diterima oleh publik Indonesianya. Jadi ini juga follow up question. Apa sih yang nggak liberal di badan kita ini? Makanya sebenarnya kan gitu, tapi kan ada Kacamata saya ini dari mana? saya Dari asing atau dari Jogja? saya masih concernnya, cuma maksudnya karena publik tadi ada persepsi yang sangat negatif. Ya, persepsi itu harus dilawan. Exactly, makanya mungkin Karena itu, saya mohon maaf ya, saya akan langsung lawan cara berpikir yang menurut saya merugikan orang Papua. Saya tidak punya masalah pribadi, saya mau bilang bahwa ini loh, masalah yang ada di Indonesia ada di ruang kelas ini. Ya. kan tadi itu kan saya bukan nggak mau sama sekali tidak mau melarang peneliti asing, tentu saja itu yang saya inginkan sekarang. Tapi pertanyaan kedua saya karena publiknya sudah sangat rasis, publik Indonesia secara general sudah sangat rasis, dan tadi juga Bapak sudah menyebutkan media sangat berperan penting di sini, dan kita tahu juga media bukan entitas tunggal, ada banyak orang aktor di dalamnya. Apakah ada misalnya upaya yang sudah dilakukan teman-teman jurnalis, teman-teman media untuk misalnya bukan mentaudan atau menghilangkan sama sekali aspek-aspek rasisme yang ada di dalam pemberitaan media terhadap Papua? Itu saya ingin tahu. Sudah. Tidak banyak, masih kecil. Nah, mungkin itu Pak yang saya saya harapkan di kedepannya itu bisa kita tingkatkan juga, karena Menurut saya begini, sudah nggak ada waktu lagi untuk tidak menerapkan yang 4. Karena yang 1, 2, dan 3 itu praktis nggak mungkin. Yang 1 itu Anda mau mengubah demografi orang Papua jadi 97% lagi, nggak mungkin. Betul kan? Tadi statistiknya Anda lihat kan? Tahun 71 orang Papua 97%. Pendatangnya hanya 3%. Tahun 2020 tinggal 28%. Kalau prediksinya benar, sensusnya belum selesai. Kita nggak mungkin mengubah, ya. Dan tadi dia bilang kita nggak punya musuhan sama orang Jawa. Oh bagus. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Bisa nggak kita kembalikan di Gunung Freeport? Nggak bisa. Udah kroak segitu besar. Yang ketiga, PBB. Saya bilang nggak bisa.
Ya bisa kalau Indonesia jadi negara Islam gitu. Ya terus jadi perang. Kalau Indonesia itu perang, Indonesia ini nggak pernah perang ya. Indonesia ini nggak pernah dalam sejarahnya perang dengan kekuatan luar. Jadi menurut saya kemungkinan Indonesia akan perang kecil sekali. Kemudian yang 4 hak asasi manusia daripada yang 3. Jadi saya menantang kalian yang lebih muda dari saya, 20 tahun, 30 tahun kemudian, kenapa pikiran saya jauh lebih progresif daripada kalian? Ibu polisi? Saya sependapat dengan Bapak karena mengikuti perkembangan pemikiran dua saudara terkasih. Karena begini, saudara, saya datang dari pengalaman, saya mahasiswa teknologi. Saya S1-nya di Isaac Samuel Kenya Jayapura. Kami punya dosen Hindu, harus kembali ke Belanda karena setiap kami melakukan seminar pasti ada intern. Saya punya dosen bahasa Inggris dari bekerjasama dengan MCC. Dan MCC harus keluar dari Papua. Saya berhubungan erat sekali dengan MCC karena saya alumni International Qualification Program di Pennsylvania. Dan penelitian daripada dosen saya tidak bisa saya baca sebagai orang Papua. Dan setiap hari di rumah tukang sayur datang, dan itu adalah tentara. Nah jadi pola pikir saya setuju sekali dengan apa yang Bapak bilang mindset. Seperti pertanyaan saya pertama Bapak jawab dengan mindset. Nah pertama penelitian itu memang bagi saya subjektif mulai dan ada kepentingan. Nah saya sampai kepada keputusan bahwa mendukung membela hak asasi manusia itu beda dengan perjuangan Papua Merdeka. Tidak bisa disamakan. Ketika disamakan, kita akan selalu berdebat. Jadi saya berdasarkan pengalaman itu, saya muncul pada kesimpulan itu. Saya berdiri menjadi seorang teolog yang mendukung kemanusiaan. Terlepas dari saya orang asli Papua yang akan dipikir bahwa saya mendukung Papua Merdeka, itu pemikiran publik seperti itu karena sudah dibangun narasi-narasi yang seperti itu. Dan itu yang harus dibalik oleh para akademisi. Jadi kita tidak hanya bicara soal persoalan emosional, tapi kita juga harus pakai otak. Supaya ketika ada counter-counter yang bisa menjatuhkan kita punya counter balik seperti yang tadi Bapak bilang. Jadi pada posisi itu saya tertawa karena itu realita yang saya alami. Saya tanya, ibu punya tesis apa? Maria, tidak bisa. Ini dia di Kanada saja. Seperti itu. Terima kasih. Dari yang mau menyanggah saya. Saya. Jadi kalau yang saya mau katakan bahwa di sini kalau terkait dengan penelitian-penelitian yang saya amati selama 4-5 tahun di sini di Jogja maupun di Papua, tidak ada penelitian terhadap orang Papua. Artinya penelitian itu hanya untuk memperlancar kolonialisme di Papua itu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Banyak akademisi yang datang di Papua mencari data Papua, tapi akan dijual ke Jakarta sebagai bahan tawaran. Nah itu yang menjadi problem utama di akademisi maupun penelitian-penelitian memang wataknya salah nggak? Psikologi bikin menjual penelitian salah nggak? Salah. Enggak. Salah. Enggak salah. Saya bisa bahwa penelitiannya kita nggak setuju. Saya bisa bilang salah karena begini Pak. Sekarang hidupnya Bapak bisa ganti 242 tarikh Bapak yang meninggal. Apakah Bapak bisa ganti? Bisa ganti? Penelitian tidak membuat orang mati. Ya, setiap penelitian akan menyinggung tentang soal itu. Tidak. Soal itu. Begini. Tidak bisa. Sama dengan hal yang saya bilang. Gitu. Saya teriak Papua Merdeka. Orang mati nggak? Nah itu kan tidak. Penelitian juga nggak bikin orang mati. Maksud saya tuh dia mengambil apa yang terjadi di Papua dan menulisnya dan menjualnya itu, Pak. Kalau soal masalah itu, penelitian Bapak dalam psikolog, Bapak tentang memahami tentang ideologi tentang Papua itu sendiri seperti bagaimana? Jika Bapak memahami ideologi tentang perjuangan Papua sendiri melalui HAM sendiri, Bapak tidak akan ada intervensi dari pihak kepolisian maupun aparat negara ini. Seketika Bapak dengan tegas menyatakan sikap saya siap berdiri bersama rakyat Papua seperti Suryanto sekarang di penjara, maka di situ akan terjadi teror terus menerus. Beda konsep Pak. Kalau kita mendukung secara pelanggaran, secara HAM saja, melalui kacamata militer dan secara ideologi sudah mendukung Papua untuk merdeka secara ideologi, beda pandangan Pak. Itu Pak. Saya tidak menganggap
masalah merdeka itu sebagai ideologi. Merdeka itu adalah masalah hukum. Kalau saya pahami masalah merdeka secara ideologi, Iya. karena merdeka sendiri punya sejarah yang panjang. Iya betul. Bahwa itu lawan bahwa Papua Merdeka itu sebagai upaya melawan kekerasan Indonesia. Tetapi Anda jangan salah bahwa masalah merdeka itu masalah hukum di PBB. Dan PBB sudah tertata. Dan Tercatat PBB bahwa setiap negara seketika merdeka harus punya batas wilayah, manusia, dan sumber daya alamnya. Dan Papua sekarang ini saat ini mempunyai. Dan disetujui 2/3 anggota PBB. Kalau soal itu memang anggota PBB seperti begitu. Tapi saya kalau secara diri pribadi saya percaya pada rakyat Papua itu sendiri. Ya, Saya dengan sendiri saya percaya pada teori yang rakyat Papua. Anda pakai itu adalah teorinya Stalin, Iya. bahwa nasionalisme ada karena tanah. Saya bukan orang akademis, tapi saya mau rakyat Papua. Apa yang terjadi di Papua yang saya bicara? Saya selalu katakan dimanapun saya berada, diskusi dan sebagainya. Bahkan setiap dipanggil UGM, UIN dan Saya sebagainya. menghormati pendapat Anda. Ini yang saya bilang, bahwa cara berpendapat kayak begini itu tidak apa-apa. Mengerti maksud saya? Saudara yang Yobe ini ingin Papua merdeka, ideologinya Papua merdeka. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dia tidak membunuh orang. Tapi mengancam buat negara. Enggak, sama Iya sekali. kan? Mengancam buat negara. Negara Indonesia Nah, itu menurut kenapa? saya. Sekarang gini Pak, kenapa Suryanta dan beberapa orang lainnya dapat tahan di penjara? Karena mereka mengancam negara itu. Tidak. Mengangkat bendera Papua Betul. dan lalu di masuk Karena negara. aparatnya bodoh-bodoh. Lah itu. Karena banyak orang Indonesia yang merasa terancam dengan statement-statement kayak gini. Ya yang pastinya rezim Jokowi JK lah, Jokowi Maruf Hanya sekarang. Jokowi, Soeharto juga. Iya maksudnya kedaerahannya itu. Juga. Soekarno sampai Jokowi itu. Ya, SBY juga. Iya Soekarno sampai Jokowi termasuk SBY. Nah, yang mau kita jadi berdebat. Tapi kayak gini lah, berpendapat itu nggak apa-apa ya. Bikin penelitian itu nggak apa-apa. Wartawan asing itu nggak apa-apa. Ya, ngerti mas saya? Ngerti mas saya? Peneliti asing itu masuk nggak apa-apa. Orang Papua belum itu nggak apa-apa. Kalau itu kita bisa hormati, keadaan di Papua itu tidak menjadi seburuk sekarang. Kayak gitu. Dan Papua seperti apa? Ya sekarang sudah buruk sekali. Ngerti ya Ustaz? Jadi keadaannya sekarang sudah buruk sekali. Nah, yang mau saya lakukan adalah kita berpikir yang realistis. Yang realistis buat orang Indonesia saya kasih tahu, nggak mungkin Papua ini merdeka secara hukum internasional. Ya, tetapi bahwa ada orang Papua mau bicara merdeka, nggak apa-apa. Buat saya itu bukan kejahatan. Namun, ketika ada orang Indonesia bilang peneliti asing jangan masuk, buat saya nggak apa-apa. Kalian juga tidak melakukan kejahatan. Tapi clearing house itu kejahatan. Jadi clearing house ini kejahatan. Itu melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Sudah jam 3 kita harus akhiri. Terima kasih. Ini kelas yang menegangkan sekali. Terima kasih buat semua yang bertanya, semua yang membantah, terutama yang membantah saya. Saya terima kasih. Ibu dosen, silakan. Terima kasih.